Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, kaya, sehat, bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di awal waktu, bisa mendapatkan kenikmatan sunnah, maka pujilah Allah, kembalikan kepada Allah, jangan kembalikan kepada diri kita. Ini karena kehebatan saya, ini karena keuletan saya, ini karena kesabaran saya, ini karena kegigihan saya, ini karena saya rajin mendatangi majelis-majelis ilmu, karena saya rajin baca buku. Ini namanya mengembalikan kebaikan kepada diri sendiri. Jangan ada unsur kesombongan. Kembalikan kepada Allah. Kalau bukan karena izin Allah, tidak ada di kita itu semua. Maka Allah katakan apa? Kalian semua adalah sesat, kecuali kecuali yang aku beri hidayah. Itu kullukum dhal illa man hadaituhu. Kalian semua lapar kecuali yang aku kasih makan. Jadi setiap kali masuk makanan ke mulut kita, ada pada diri kita, itu dari Allah. Jangan pulangkan kepada diri kita, ini saya yang beli, ini yang saya yang nyari sendiri. Di hadapan manusia boleh, di hadapan Allah jangan. Kalau bukan karena Allah, tidak ada seteguk air, tidak ada sesuap nasi di depan kita. Kalian semua adalah telanjang, kata Allah, kecuali yang aku beri pakaian. Jadi pakaian yang menempel di badan kita adalah pemberian Allah. Walaupun kita beli sendiri di toko, di pasar, kita pulangkan kebaikan itu kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, jika kita dapati di luar itu, maksudnya yang buruk, maka fala yalumanna illa nafsah. Jangan engkau mencela kecuali dirimu sendiri. Jangan mencela Allah. Karena Allah tidak tercela, gimana kita mau mencela Allah? Walaupun tentu kita yakin, para ulama yakin, para sahabat, para nabi, para rasul yakin bahwa segala sesuatu Allah yang menghendaki. Si fulan miskin, Allah yang menghendaki. Si fulan bodoh, Allah yang menghendaki. Si fulan jarang sholat, si fulan akhirnya berbuat maksiat, si fulan syirik, si fulan bid'ah, si fulan masuk neraka. Apa yang terjadi kalau Allah menghendaki kebaikan? Tentu tidak akan terjadi. Tetapi secara lisan tahan. Karena Allah tidak tercela, Allah selalu terpuji. Walaupun jutaan manusia Allah sesatkan, Allah terpuji. Karena berhak bagi Allah untuk menyesatkan siapapun. Berhak bagi Allah untuk memasukkan ke neraka. Siapa?
Siapapun. Kalau Allah mau, para sahabat, para nabi, para rasul masukkan neraka, nggak ada urusan. Siapa mau protes? Kalau Allah mau. Semuanya milik Allah. Tidak berserikat dengan apapun. Hatta Jibril, Mikail, semuanya milik Allah. Kalau Allah mau siksa di neraka, nggak ada urusan. Milik Allah sendiri, Allah ciptakan sendiri. Mana ada orang mengatakan, kalau begitu Allah nggak adil, kalau begitu Allah nggak bijaksana. Nggak adil gimana? Nah, kalau adil itu menurut versi kita, mungkin Allah punya versi sendiri tentang keadilan. Gimana nggak adil? Milik sendiri. Kita punya benda-benda itu, kita apakan, kan terserah kita. Ya, saya bikin mainan itu setelah jadi saya banting, saya injak-injak, saya bakar, kan terserah saya. Padahal mainan itu bahan-bahannya kan tidak semua saya yang bikin. Barangkali nggak ada, saya cuma merangkai. Besinya, aluminiumnya, baterainya, ininya kan saya beli, orang lain yang bikin. Itu pun hak saya. Gimana Allah Rabbul Alamin, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah Allah yang menciptakan. Lalu Allah masukkan dia ini ke neraka Allah, apa salahnya? Aneh. Kalau ada orang mengatakan, kalau bayi yang masih merah sudah dicap masuk neraka, nggak adil. Nggak adil gimana? Milik Allah sendiri. Terserah Allah. Ah, ini orang-orang Mu'tazilah yang katanya mendewakan akalnya, ternyata nggak berakal. Sampai di sini mereka nggak berakal. Milik Allah sendiri. Allah mau siksa, Allah masukkan ke surga, terserah Allah. Nah, di sini sadar kita bahwa kebaikan kita betul-betul dari Allah. Keburukan sama, cuman jangan diucapkan. Gitu loh. Seperti contoh waktu itu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari mulai menciptakan, menghidupkan, memberi makan, memberi minum, semuanya adalah Allah. Allah yang memberiku makan, memberiku minum, menghidupkan aku dan seterusnya. Begitu sakit, apa? Diri beliau. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Kan mestinya secara kenyataan kan, jika Allah bikin aku sakit, kan gitu. Yang bikin beliau sakit siapa? Tentu Allah, siapa lagi? Tapi nggak diucapkan oleh beliau. Karena sakit kan tidak baik. Jangan memulangkan keburukan kepada Allah, walaupun kecil keburukan itu, yaitu sakit. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Beliau tidak mengatakan, jika Allah bikin aku sakit, setelah itu Allah sembuhkan aku. Tidak. Nah, jadi pulangkanlah kebaikan kepada Allah, pulangkanlah keburukan kepada diri kita sendiri. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Ini kan terkenal dari Ibnu Mas'ud. Seringkali beliau mengakhiri muhadarah beliau, ceramah beliau dengan kalimat seperti tadi. Tentu beliau tahu, yakin bahwa kesalahan yang keluar dari mulut beliau tentu dari Allah, tapi tidak diucapkan. Kalau Allah tidak menghendaki kesalahan itu, ya nggak salah beliau. Paham ya? Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Kemarin kita bahas kenapa tidak Rabb. Wa asyhadu an la rabba illallah. Kalimat ini benar, tetapi tidak fasih, tidak tepat untuk di sini. Dan barangkali Abu Jahal, Abu Lahab tidak marah. Abu Jahal, Abu Lahab mau terima kalau la rabba illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemelihara,
tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang menurunkan hujan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Apakah ucapan ini ditolak apa diterima oleh Abu Jahal Abu Lahab? Diterima. Diterima. La rabba illallah. Tapi kalau la ilaha illallah, Abu Jahal Abu Lahab menolak. Disitulah letak perbedaan. Peperangan saling membunuh antara Rasul dan pasukannya dengan Abu Jahal Abu Lahab dan pasukannya, letaknya di situ. La ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Atau bukan Rasul dan para sahabat menyembah Allah, Abu Jahal Abu Lahab anti Allah. Salah. Abu Jahal Abu Lahab tidak anti Allah. Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah, tapi caranya salah. Ini menunjukkan betapa pentingnya cara itu. Ada satu firqah di Islam ini yang tidak memperdulikan cara. Yang penting tujuan, yang penting tujuan, yang penting batin. Kaum batiniyah. Kaum batiniyah. Salat mau cara apapun, puasa cara apapun, yang penting tujuannya Allah. Jika demikian, maka Abu Jahal Abu Lahab tidak salah. Karena yang dituju oleh Abu Jahal Abu Lahab adalah Allah. Lewat Latta, Uzza, Hubbal, Manat dan seterusnya. Tujuannya Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Latta, Uzza, Hubbal, Manat tidak kami sembah. Kami hanya jadikan mereka sebagai perantara antara diri kami dengan Allah. Itu kesalahan Abu Jahal Abu Lahab. Yang dari kesalahan itu peranglah Rasul dan Abu Jahal Abu Lahab. Bagaimana hari ini kita berangkulan, ya, mendiamkan kepada orang yang mirip-mirip Abu Jahal Abu Lahab, menyembah Allah lewat perantara kuburan-kuburan para wali, orang-orang saleh, mirip-mirip. Wahdahu la syarikalah, ini penegasan. Ini penegasan. Tidak ada sekutu sedikit pun bagi Allah. Sekutu dalam rububiyah, sekutu dalam uluhiyah. Sekutu dalam rububiyah diakui oleh Abu Jahal Abu Lahab, sekutu dalam uluhiyah tidak. Ya, artinya Abu Jahal Abu Lahab meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memelihara, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan. Tapi kalau satu-satunya yang berhak diberi persembahan tidak diakui oleh Abu Jahal Abu Lahab. Ada yang lain selain Allah, perantara-perantara tadi. Kemudian beliau membahas lafaz syahadah. Asyhadu ay usyahidu, seolah menyaksikan. Betul-betul bersaksi di sini, menyaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Ka'annahu syahidu hadzal amr bi'ainihi, dengan matanya. Oleh karena itu belum lama kita bahas tentang tingkatan apa? Keyakinan. Keyakinan itu bertingkat. Keyakinan itu tidak berada dalam satu tingkatan. Ya. Si A, si B, si C, kita semua meyakini sesuatu. Apakah keyakinan kita semua berada dalam satu tingkatan? Al-jawab tidak. Bertingkat-tingkat. Ada yang yakin sekali, ada yang yakin saja, ada yang biasa-biasa saja,
Adapun yang bercampur dengan keraguan, maka tidak bisa dikatakan yakin. Tidak bisa. Ya. Saya yakin siksa kubur itu ada. Tapi apa iya ya? Nah, ada keyakinan, ada keraguan. Orang-orang mengatakan ada. Tapi apa iya ya? Nah, kata ayat, kata hadis ada. Tapi secara kenyataan, berapa banyak orang kafir yang dikeluarkan dari kuburnya karena satu dan hal, setelah sehari, 2 hari, nggak ada tanda-tanda siksaan, masih utuh. Gitu. Ambil contoh Fir'aun misalnya, kan masih utuh. Lalu timbul keraguan, apa iya ya? Bukan menolak, bukan. Ah, nggak ada itu, bohong itu, bukan. Tapi dia ragu, apa iya ya? Apa iya? Mungkin benar, mungkin enggak. Sahkah keyakinan seperti itu? Tidak sah. Tidak sah. Yakin tentu tidak mengandung keraguan sedikit pun. Sama dengan iman. Iman tidak akan mengandung kekufuran sedikit pun. Adapun iman bertingkat-tingkat, iya. Manusia tidak berada dalam satu tingkatan dalam hal iman. Begitu pula yakin. Maka para ulama membagi pada 3. Yang pertama, ilmul yakin. Ilmul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang tertinggi, hakul yakin. Jadi betul-betul merasakan. Bukan hanya melihat. Melihat yang kedua tadi, ainul yakin. Nah, yang pertama ilmu saja dikasih tahu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Yakin. Nah, saya kira kita sering mengalami ya. Keyakinan anak-anak sekolah tentang pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Secara teori dia yakin. Gurunya insya Allah nggak bohong. Dia ahli, yakin. Setelah praktek di lapangan, tambah yakin, persis. Apa yang mereka dapati di lapangan persis seperti yang diajarkan oleh gurunya. Gitu ya, dilihat gitu kan, melihat. Yang tertinggi ketika dia langsung merasakannya, langsung mempraktekannya. La ilaha illallah. Keterangan yang hak tentang la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang disembah. Bihaqqin dengan hak. Kenapa mesti ada kalimat bihaqqin? Jawabnya, karena banyak yang disembah selain Allah. Ada pohon, ada batu, ada laut, ada malaikat, ada manusia yang disembah. Berarti bukan hanya Allah yang disembah. Maka perlu ada tambahan bihaqqin, yang hak. Selain Allah tidak berhak disembah. Ini tafsiran yang hak tentang la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin. Ada tafsiran batil dari la ilaha illallah dari sebagian tarekat sufiyah. Apa? La mawjuda bihaqqin. Nah, ini tafsiran la ilaha illallah dari sebagian tarekat sufiyah. Apa? Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang nampak secara hak kecuali Allah. Jadi sebetulnya yang kita lihat ini semua adalah perwujudan dari Allah. Gitu. Maka ketika kita melihat tingginya langit, itulah ketinggian Allah. Ketika kita melihat dalamnya lautan, itulah dalamnya Allah. Ketika kita melihat besarnya gunung,
itulah kebesaran Allah. Di semua yang nampak ini adalah perwujudan dari Allah. Ini akidahnya torekot, sebagian torekot sufiyah. Jadi yang nampak itulah Allah. Ketika melihat banyaknya bintang-bintang, itulah banyaknya Allah, banyaknya ilmu Allah. Ya, lah kalau kita melihat sampah gimana? Sampah yang kotor itulah kekotoran Allah, begitu? Kita melihat hal yang buruk, kan di dunia ada yang baik, ada yang buruk. Ini tafsiran batil dari sebagian torekot sufiyah. Wabil khusus al-hulul, wihdatul wujud. Karena bagi mereka Allah itu bisa apa? Bisa menyatu dengan apapun. Bahkan bisa menyatu dengan diri kita. Ini lebih sesat dari akidahnya orang-orang Nasrani. Orang Nasara meyakini bahwa Allah itu hanya menyatu dengan Nabi Isa dan Ruhul Kudus, 3 Trinitas. Nah, wihdatul wujud ini meyakini Allah bisa menyatu dengan siapapun. Ini lebih sesat dari Nasara. Wahina idzin la yuraddu alaina anna Allah samma asnamal musyrikin allati ya'budunaha alihatan. Maka Allah tidak menolak. Allah tidak menolak. Allah bahkan menyatakan bahwa patung-patung orang musyrik yang disembah Abu Jahal, Abu Lahab disebut alihah. Alihah jamak dari ilah. Nah, Allah sendiri yang mengatakan alihah, berarti ilah-ilah itu. Lata itu ilah, Uzza itu ilah. Ya memang banyak ilah. Ilah yang batil gitu. Ilah yang hak hanya satu, yaitu Allah. Ya. Maka ketika Nabi mengajak Abu Jahal, Abu Lahab untuk membikin satu ilah saja, yaitu Allah, ini yang ditolak. Ini pertentangan antara beliau dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Intinya di situ. Ya. Yang lain misalnya Rabb sama. Gitu. Tentang akhlak samalah. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu menolak kalau Rasulullah mengajak mereka untuk jujur, untuk amanah, untuk tidak merugikan, mendolimi sesama manusia? Tidak ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Pertentangan terbesar di sini. Ilah itu harus satu. Ini pertentangannya. Sekarang banyak dari saudara-saudara kita mengatakan ilah memang satu, Tuhan memang satu, tapi yang bisa membuat kita bahagia bukan cuma satu. Salahnya di situ. Apakah Tuhan itu satu, Pak? Oh, satu. Satu. Tidak dua, tidak tiga. Tidak. Tuhan itu satu. Apakah rezeki Bapak dari Tuhan, dari Allah? Iya. Gitu. Nah, ini Bapak pakai keris buat apa? Ini perantara. Gitu. Ini perantara. Dengan keris inilah lalu Allah memberikan rezeki kepada saya. Ini syirik apa tidak? Syirik. Syirik. Masih ingat salah satu sifat syirik, bentuk syirik adalah menjadikan sesuatu yang bukan asbab menjadi asbab. Kalau itu memang asbab, kita yakini sebagai asbab, syirik tidak? Tidak. Kita meyakini bahwa selama ini kita sehat, insya Allah perantaranya karena olahraga.
makan dijaga, istirahat teratur, ya. Insya Allah karena inilah Allah berikan saya kesehatan. Syirikkah kalimat ini? Tidak syirik. Karena itulah asbab. Ya. Saya lihat Bapak selama ini sehat. Jarang sekali sakit. Belum pernah saya dengar, saya lihat Bapak sakit. Kenapa? Alhamdulillah, semuanya ini dari Allah. Ya, perantaranya adalah batu cincin yang saya pakai ini. Ya. Kalau saya lepas seminggu saja, udah mulai saya batuk-batuk, pilek-pilek, ya. Ini, alhamdulillah. Kata-katanya alhamdulillah. Alhamdulillah Allah berikan saya kesehatan dengan perantara ini. Ya ini jelas syirik karena tidak ada hubungannya. Apa hubungannya batu yang dia pakai? Gitu. Ini banyak manusia tahu, banyak kaum muslimin tahu. Lalu, dan ini klenik ya, orang bilang klenik, khurafat, tahayul. Lalu dibungkus. Batu ini atau gelang ini mengandung zat-zat tertentu. Dengan memakai gelang ini mahal, jutaan. Ini bisa melancarkan peredaran darah, bisa membuat sel-sel bagus. Kalau begitu, maka kembalikan kepada ahlinya. Lihat para dokter. Apakah mereka sepakat meneliti? Gitu. Kalau bukan ahlinya, apalagi yang jualan, ya jangan percayalah ya. Dia yang jualan, walaupun dia nggak bilang ini. Ini seperti yang zaman dahulu klenik ya. Dia dibungkus dengan istilahnya ilmiah. Ya. Pertimbangan ilmiah, bisa begini, bisa begitu. Tapi betul apa tidak? Gitu. Betul apa tidak? Serahkan kepada ahlinya. Karena segala sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya. Apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Fantadhiris sa'a idza usnidatil amru ila ghairi ahliha. Ini dia. Ya, banyak dari saudara-saudara kita yang tidak tahu ilah itu apa, Rob itu apa, Tuhan itu apa, gitu. Tuhan itu apa? Gitu. Jadi sesuatu yang sebetulnya itu Tuhan, sifat Tuhan, mereka nggak tahu. Gitu. Karena sifat dari Tuhan, Rob, ilah, itu yang bisa memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh yang lain. Yang membahagiakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, dia ada keyakinan bahwa keris yang dia miliki itu bisa membahagiakan dia, bisa mematikan dia. Oleh karena itu, dia rawat sebaik mungkin dengan syarat-syarat tertentu. Di malam-malam tertentu harus dimandikan dengan kembang 7 rupa misalnya. Ketika ditanya, apakah keris ini Tuhan Bapak? Jawabnya enggak. Tuhan itu ya Allah satu. Tapi keris ini bisa membahagiakan Bapak? Bisa. Bisa bikin Bapak mati? Bisa. Kalau sampai saya tidak merawat keris ini, bisa pendek umur saya. Itu dia. Berarti dia nggak sadar kalau keris itu Tuhan dia. Dia nggak ngaku, dia nggak paham. Jadi arti Tuhan itu apa, dia nggak tahu. Arti Rob, arti ilah itu apa, dia nggak tahu. Ini sederhana sekali sebetulnya. Ilmu yang sangat sederhana ini banyak saudara-saudara kita nggak paham. Disinilah pentingnya belajar sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Mereka nggak paham dengan sifat Allah. Ini perlu sekali, ya. Maka para ulama menulis kitab khusus
fikih sifat, fikih nama, fikih asmaul husna. Ini luar biasa. Agar tahu bahwa ini sifat Tuhan tidak mungkin menempel di selain Allah. Kalau menempel di selain Allah berarti sedang menuhankan keris, sedang menuhankan jimat. Gitu. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina wattakhadhu min dunillah. Mereka mengambil alihatan, ilah-ilah selain Allah. Tetap Allah mengatakan ilah-ilah, alihatan. Allah tidak memungkiri memang dianggap ilah-ilah, tapi sekali lagi ilah yang batil. La'allahum yunsarun, agar mereka ditolong. Ya. Ini sudah syirik rububiyah, ya. Sudah syirik rububiyah, ingin mendapatkan pertolongan dari selain Allah. Ini sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang berharap pertolongan, berharap rezeki, berharap kemudahan dari selain Allah, dan itu bukan asbab. Kalau asbab enggak syirik, sebagaimana tadi. Ya. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ini larangan yang tegas. Jangan engkau jadikan ilah lain bersama Allah. Ini tegas kan. Tidak boleh. Dan ini ada. Tidak mungkin kalau tidak ada Allah katakan seperti itu. Itu ada. Ya. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan menyeru ilah lain. Maka tidak boleh ya Jibril, ya Rasulullah, ya Syekh Fulan, ya Fulan. Tidak boleh. Kecuali Fulan tersebut di mana? Di hadapan kita. Boleh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, diucapkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali ketika Rasul masih hidup, boleh. Tapi Rasul sudah wafat, tidak ada lagi sahabat yang mengucapkan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bahkan masih ingat Ibnu Mas'ud mengganti apa? Mengganti apa? Mengganti lafaz at-tahiyyat. Ya kan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu diganti oleh Ibnu Mas'ud dengan Assalamu ala nabi setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Ibnu Mas'ud menghindari dialog dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagimu wahai Nabi. Kan gitu. Ada dialog. Diganti oleh Ibnu Mas'ud, Assalamu ala nabi rahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi Nabi, bukan salam bagimu. Menghindari dialog. Ya. Dan apa yang diucapkan diganti oleh Ibnu Mas'ud didengar oleh para sahabat. Oleh Ibnu Umar, oleh Abu Hurairah, oleh Aisyah, dan mereka semua diam. Maka bisa dikatakan ijma'. Walaupun ijma' secara sukuti, secara diam. Jadi kaidahnya, ketika seorang sahabat berbicara, seorang sahabat berbicara tentang sesuatu dalam agama ini yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, lalu tidak ada bantahan dari sahabat yang lain, maka sudah bisa dikatakan ijma' sahabat. Contohnya tadi. Ya. Kemudian ucapan Ibnu Mas'ud juga, aku takut kalian akan dihujani batu dari langit. Kenapa? Karena aku katakan qala Allah wa qala Rasul, kalian jawab qala Abu Bakar, qala Umar. Dalam masalah haji tamattu. Ucapan Ibnu Mas'ud ini juga tidak dibantah oleh sahabat yang lain.
Itu tidak ada bantahan. Termasuk ketika Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat. Tidak ada satupun sahabat yang membantah ini. Ya, termasuk ketika seorang sahabat berkata kepada anaknya, bunayya innahu muhdas. Itu muhdas, itu bid'ah. Wahai anakku, apa? Kunut subuh. Enggak ada bantahan dari sahabat yang lain. Berarti bisa dikatakan ijma'. Beda ketika Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Ada bantahan nggak dari sahabat lain? Ada, dari Aisyah. Aisyah membantahin. Maka tidak bisa dikatakan ijma'. Walaupun ada pembahasan tersendiri. Ya. Begitu juga ijtihad Utsman ketika memerintahkan kaum muslimin Bilal untuk azan kedua di hari Jumat. Ada 2 kali azan. Ini ada bantahan dari sahabat lain. Maka tidak bisa dikatakan ijma'. Ijma' adalah ketika tidak ada bantahan. Fama aghnad anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Ilah-ilah mereka yang mereka seru tidak memberikan apa-apa kepada mereka sedikit pun. Dan ini disadari oleh Abu Jahal, Abu Lahab, disadari. Yang mereka minta itu tidak memberikan apa-apa, disadari. Dan saya kira orang-orang musyrik hari ini yang pakai keris dan seterusnya menyadari. Hanya karena setan yang luar biasa. Oleh karena itu ada baiknya kita tunjukkan, kita bantu saudara-saudara kita. Ya. Ketika mereka ketakutan, lupa memandikan kerisnya, misalnya. Kita bantu bahwa keris ini nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau berani ya. Nah, ini nggak ada apa-apanya Pak keris mah. Nih Pak nih. Bapak nggak usah takut dengan keris, nggak ada apa-apanya. Nih Pak lihat nih, saya mati apa enggak nih ya. Ambil, saya injak-injak nih Pak nih. Ya. Saya injak-injak, saya rendahkan. Saya segar bugar. Berarti nggak ada apa-apa. Kita bantu. Mudah-mudahan ya, oh nggak ada apa-apanya ternyata ya. Mudah-mudahan, ya. Tapi marah bisa juga, ya kan. Makanya lihat-lihat dulu lah ya. Kalau itu adik kita, gitu ya, atau bawahan kita, ya kita tunjukkan bahwa nggak ada apa-apa itu keris, jimat segala macam kita injak-injak, kita banting, kita bakar, nggak ada apa-apanya. Antum juga nggak boleh ragu-ragu. Ya, antum ragu-ragu, jangan-jangan kena saya nih ya. Saya nggak percaya, tapi ya cari aman dah. Berarti antum percaya, ragu, nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apa. Itu pohon besar yang disembah-sembah itu ditebang oleh Syekhul Islam dengan adiknya. Beberapa sahabat beliau masih muda beliau. Nggak ada apa-apanya. Orang-orang ketakutan. Beliau dan adiknya mengatakan saya yang tanggung kalau ada apa-apanya. Nah, maka ada baiknya. Bukan merusak diam-diam, enggak. Kalau merusak diam-diam enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya, ntar juga dibangun lagi. Ya, tunjukkan kepada mereka bahwa ini enggak ada apa-apanya sama sekali. Ya, saudara-saudara kita ini karena sudah turun-temurun, awas kualat kalau begini di sini. Masuk itu keyakinan itu di diri mereka, dan ini syubhat. Kalau syahwat insya Allah gampang hilangnya, ini syubhat. Nah, maka perlu kita bantu. Ya. Ila ghairi dzalika minal ayat ad-dallati ala anna hadhihi al-asya' tusafu bil uluhiyyah. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa benda-benda tadi, hal-hal tadi disifati dengan uluhiyah, tetapi yang batil. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya bagaimana nih? Satu ayat mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, sementara ayat-ayat yang lain tadi menunjukkan ada ilah-ilah yang lain, dan itu kata Allah sendiri. Kan begitu. Nah, di sini dijawab oleh beliau
bahwa anna hadhil uluhiyata innama hiya uluhiyatun ala za'mihim. Itu kan kata mereka. Allah hanya menirukan. Maka apa yang diucapkan oleh Allah, ditirukan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tidak menunjukkan kebenaran. Tapi karena Allah menirukan saja. Oleh karena itu keliru kalau nama Abdul Muttalib itu boleh. Kan sebagian berpendapat nama Abdul Muttalib itu boleh. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan, aku anak Abdul Muttalib, aku anak Abdul Muttalib. Maksudnya cucu ya. Ketika perang Hunain. Antum tahu ketika perang Hunain kan kocar-kacir nggak karuan. Nah, disitulah teriak Nabi untuk mengumpulkan pasukan yang kocar-kacir itu, agar pasukan itu kaum muslimin yang kocar-kacir menuju ke satu teriakan ini, sehingga barisan menjadi rapat kembali. Nah, di situ ada teriakan beliau, aku anak Abdul Muttalib, aku anak Abdul Muttalib. Nah, sebagian orang berpendapat berarti boleh dong nama Abdul Muttalib. Kalau nggak boleh, mustahil disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abdul Muttalib artinya apa? Abdul Muttalib artinya apa? Hambanya Al-Muttalib. Padahal Muttalib nama Allah bukan? Bukan. Nama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Maka Abdurrahman boleh, Abdurrahim, Abdul Qudus, dan seterusnya. Abdul Muttalib tentu tidak boleh, hambanya Al-Muttalib. Ya. Tapi mereka mengatakan boleh karena Nabi yang menyebut, aku anaknya Abdul Muttalib. Kalau nggak boleh, mustahil disebut oleh Nabi. Ya, jawabannya mirip dengan yang sedang kita bahas ini. Itu cuman penyebutan. Gitu. Apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menirukan saja, mengkisahkan saja, tidak berfawaid, berarti boleh. Sama ketika Nabi mengatakan nanti akan aman, sehingga ada seorang wanita berkendara seorang diri dari Son'a sampai Hadramaut. Ya, nah, ada kata-kata ada wanita berkendara sendiri dari Son'a sampai jauh sekali, safar ini sendiri. Ya, oh berarti boleh dong wanita safar sendirian. Nggak bisa. Itu cuman mengkisahkan. Tidak bisa dikatakan bahwa itu boleh. Ya. Kan Nabi mengkisahkan akan ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalannya melenggak-lenggok, rambutnya seperti punuk unta. Apakah itu boleh? Ya. Kan Nabi mengatakan begitu, nanti akan ada seperti itu, wanita seperti itu. Apa itu boleh? Ya tentu tidak boleh. Maka ketika Allah mengucapkan sesuatu, tidak bisa dikatakan bahwa berarti itu boleh. Mengkisahkan bisa, mengkisahkan yang haram. Nah, termasuk ini. Itu kata mereka saja. Ini ilah, kata Abu Jahal mula. Nah, Allah menirukan kata-kata mereka gitu. Ya, bukan mentakrir. Mana dalil? Al-Isra 42. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna. Ini dia. Itu yang mereka ucapkan. Alihah itu yang mereka ucapkan. Sebetulnya bukan ilah mereka itu. Ilah ya satu, yaitu aku, Allah. Itu kama yaqulun, sebagaimana yang mereka ucapkan. Fadalla dzalika ala annahu laisa hunaka alihatan haqiqatan. Maka secara hakikat mereka itu bukan ilah. Lakin bihasbi da'wahum wa za'mihim. Itu karena ucapan mereka, pengakuan mereka, klaim mereka saja. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini Allah mengkisahkan tentang Latta, Uzza, Mana.
bahwa mereka itu hanyalah nama-nama yang kalian sematkan dan bapak-bapak kalian sematkan nama itu. Ya, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan keterangan sedikit pun. Itu karangan mereka. Bahwa nama Lata, Uzza, Hubal, Manat memang ada manusia soleh yang bernama itu, tapi dijadikan sebagai ilah-ilah, itu karangan mereka. Tidak ada keterangan dari Allah sedikit pun. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apa yang kalian sembah selain Allah itu sekedar nama-nama saja yang dikarang oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Ini semakna ya. Allah tidak menurunkan keterangan sedikit pun. Tadi jawaban pertama ya. Sekarang jawaban kedua, ini ada dua jawaban. Annal alihata sumiyat alihatan li'annaha ma'budatun. Mereka disebut ilah karena disembah. Kalau disembah ya jadinya ilah. Gitu. Karena disembah ya jadinya ilah. Tidak dipungkiri oleh Allah, berarti memang ilah itu. Lata, Uzza, Hubal, Manat, si A, si B yang memang ilah. Wa kullu ma'budin ilah. Segala sesuatu yang disembah adalah ilah. Lakinnaha alihatun batilatun. Ilah yang batil. Kan gitu. Sebagaimana yang Allah firmankan, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Bahwa hanya Allah yang hak. Oleh karena itu yang datang dari Allah disebut apa? Allah itu al-haq. Ya. Sifat Allah itu adalah al-haq. Oleh karena itu yang datang dari Allah, semua yang datang dari Allah disebut apa? Disebut al-haq. Maka ada ayat al-haqqu mir rabbik. Al-haq adalah apapun yang datang dari Allah lewat lisan Nabi, berarti Al-Quran dan hadis. Semuanya adalah al-haq. Maka menolak al-haq adalah sombong. Ya. Batar al-haq. Maksudnya sombong, menolak yang hak itu menolak apa? Menolak ayat, menolak hadis. Itu inti kesombongan. Bukan mobilnya bagus, pakaiannya bagus, rumahnya bagus, itu sombong, salah. Kan itu pertanyaan sahabat ya, dijawab oleh Nabi. Allah indah, jamil. Allah suka yang bagus, Allah suka yang indah. Itu bukan sombong. Yang sombong adalah batrul haq. Menolak al-haq itu sombong. Al-haq itu apa? Tadi yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Bapak tahu kalau Rasulullah melarang kita makan minum pakai tangan kiri? Tahu saya. Tapi kenapa Bapak makan minum masih pakai tangan kiri? Enggak apa-apa. Enggak ada urusannya saya. Ini sombong. Sombong. Dan itu sudah ada contohnya. Maka oleh Nabi didoakan buruk. Didoakan buruk. Akhirnya orang tersebut tidak bisa mengangkat tangannya untuk minum. Ya. Itu sekedar makan minum dengan tangan kan. Gimana tentang sunnah yang lain yang lebih besar? Tentang sholat, tentang puasa, tentang jihad, tentang tauhid. Tentu lebih sombong lagi kalau ditolak. Sekedar makan, minum, tidak mau pakai tangan kanan, sombong. Kalau dia tahu ini perintah Nabi SAW.
wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apapun yang kalian seru selain Allah batil. Walaupun Rasulullah, walaupun Jibril, walaupun Mikail, ya Jibril, ya Mikail, ya Rasulullah, aghithna, banyak sebagian kaum muslimin seperti itu. Batil. Ya, tentang wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini kita masuk pembahasan selanjutnya.